Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Salsi dengan NIM 1057211234421 dari kelas manajemen 21F. Kesempatan kali ini saya akan membacakan materi pengantar akuntansi 1 dengan bab 1 peran akuntansi dalam perusahaan, bab 3 analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Bab 1 peran akuntansi dalam perusahaan. Pengertian akuntansi. Perkembangan bisnis mulai dari bisnis yang sangat sederhana sampai dengan bisnis yang menggunakan teknologi tinggi secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi perkembangan di dunia akuntansi. Akuntansi sebagai bahasa bisnis atau bisnis language telah berkembang seiring dengan perkembangan di dunia bisnis itu sendiri. Sehingga pengertian akuntansi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Secara umum, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari pengertian di atas, kegiatan utama akuntansi meliputi 1. Mengidentifikasi data dan mengukur data-data keuangan perusahaan. 2. Mencatat dan memproses data-data keuangan perusahaan. 3. Menyusun dan mengomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan pihak-pihak berkepentingan. Pemakaian informasi akuntansi. Secara garis besar, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi pihak internal dan eksternal. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal adalah pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen dari berbagai level yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Antara lain perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau accounting, dan pengendalian atau controlling dari suatu perusahaan. Yang kedua itu pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang ada di luar yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja perusahaan, antara lain yang pertama investor atau pemegang saham. Yang kedua kreditur, yang ketiga instansi pemerintah, yang keempat pekerja, yang kelima pemasok dan pelanggan, yang keenam masyarakat. Jenis dan bentuk perusahaan. Secara umum, pengertian organisasi adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis perusahaan. Yang pertama itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa atau service business adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya menyediakan layanan atau servis kepada para pelanggan. Yang kedua itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau merchandising business adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan untuk sementara waktu disimpan sebagai persediaan yang kemudian dijual kembali barang-barang tersebut kepada para pelanggan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau manufacturing business adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk dan menjualnya kepada para pelanggan. Bentuk perusahaan, yang pertama itu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan yang seperti adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena kepemilikan usaha terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga itu perusahaan perseorangan atau korporasi. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang berbadan hukum dan kepemilikannya dibagi dalam bentuk saham-saham. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Yang kedua akuntansi biaya. Ketiga itu akuntansi manajemen. Yang keempat pemeriksaan akuntansi atau auditing. Yang kelima itu akuntansi perpajakan. Yang keenam itu anggaran perusahaan. Yang tujuh itu sistem informasi akuntansi. Profesi-profesi di bidang akuntansi. Secara garis besar, profesi akuntan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 1. Akuntansi publik, 2. Akuntansi manajemen, ketiga itu akuntan pemerintah, yang keempat itu akuntan pendidik, yang kelima itu akuntan forensik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Beberapa konsep dan prinsip dasar yang melandasi akuntansi antara lain yang pertama itu konsep kesatuan usaha atau business entity. Konsep ini beranggapan bahwa suatu entitas perusahaan merupakan suatu satuan usaha yang terdiri sendiri terlepas dengan pemiliknya. Yang kedua itu konsep unit moneter. Konsep ini beranggapan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat diukur dengan satuan moneter atau nilai nominal atau rupiah. Yang ketiga itu prinsip kelangsungan usaha. Prinsip ini beranggapan bahwa suatu perusahaan
sebagai entitas didirikan untuk jangka panjang atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau tak terbatas waktunya, kecuali ditentukan atau dinyatakan lain. Apa itu prinsip periodisasi? Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang tidak terbatas, karena kinerja perusahaan baru dapat diukur pada saat dilikuidasi atau diubarkan. Kelima itu prinsip pengaitan. Dalam hal ini, prinsip pengaitan disebut juga prinsip penandingan atau pemadanan, di mana besarnya hal bersih perusahaan dalam periode akuntansi ditentukan dengan memadankan antara penghasilan dengan beban-beban atas dasar kelayakan ekonomi. Yang keenam itu biaya perolehan. Transaksi merupakan interaksi antara pihak pembeli dan pihak penjual, sehingga harga yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakan harga yang paling objektif. Yang ketujuh itu prinsip nilai wajar. Penggunaan nilai wajar sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan oleh relevan bila dibandingkan dengan menggunakan data biaya perolehan. Bab ketiga yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pencatatan di dalam buku harian atau jurnal. Berdasarkan sumber pembuatannya, buku transaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama dokumen yang digunakan untuk kepentingan di dalam perusahaan, yang kedua itu dokumen yang melibatkan pihak luar perusahaan. Di samping ini, ditinjau dari peranannya dalam pencatatan akuntansi, bukti transaksi sebagai dokumen bisnis diklasifikasikan menjadi yang pertama dokumen sumber, yang kedua itu dokumen pendukung. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Yang pertama itu bukti kas masuk, yaitu bukti kas masuk adalah dokumen bisnis di mana perusahaan telah menerima kas secara tunai. Itu bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah dokumen bisnis di mana perusahaan telah mengeluarkan kas secara tunai. Ketiga itu bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti yang dibuat untuk keperluan di lingkungan perusahaan. Bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi yang melibatkan transaksi kepada atau dari pihak luar perusahaan. Biasanya dilakukan dengan investor, kreditor, pelanggan, pemasok, dan sebagainya. Yang pertama itu bukti faktur. Faktur adalah bukti transaksi di mana perusahaan telah melakukan penjualan barang jasa secara kredit. Kedua itu bukti memori kredit. Memori kredit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena pihak pelanggan telah mengembalikan atau mengurangi nilai barang yang dibelinya karena alasan-alasan tertentu. Misalnya rusak, tidak sesuai dengan pesanan, dan tidak disetujui oleh perusahaan. Yang ketiga itu bukti memo debit. Memo debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena perusahaan telah melakukan pengembalian dan pengurangan nilai barang yang dibeli dari pihak pemasok karena suatu hal, misalnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan oleh pihak-pihak pemasok disetujui. Selanjutnya penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama sistem tanggal, sistem abjad, dan sistem nomor. Selain sistem di atas, ditinjau dari waktu penyimpanannya, bukti transaksi atau dokumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu pengarsipan sementara, yang kedua pengarsipan permanen. Jurnalan atau pencatatan bukti transaksi. Pada dasarnya, pencatatan transaksi bisnis ke dalam jurnal didasarkan pada metode pencatatan berpasangan dan menerapkan ketentuan debit dan kredit yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Posting ke buku besar. Dalam siklus akuntansi, pencatatan ke dalam jurnal dan posting ke buku besar merupakan proses utama, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu bentuk akun. Yang pertama itu akun bentuk T. Akun ini dinamakan bentuk T karena bentuknya seperti huruf T dan akun ini merupakan yang paling sederhana karena mudah digunakan. Dua, akun bentuk kolom. Dalam praktiknya, akun bentuk kolom lebih banyak digunakan bila dibandingkan dengan akun bentuk T, karena bentuk kolom lebih informatif dan komunikatif. Sifat akun. Yang pertama itu akun real, yang kedua itu akun nominal. Akun real adalah akun yang bersifat permanen, di mana akun-akun tersebut tidak ditutup pada saat menyusun laporan keuangan. Akun nominal adalah akun-akun yang bersifat sementara, di mana akun-akun tersebut dibentuk selama periode berjalan dan ditutup setelah penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Daftar akun. Yang pertama itu akun-akun dalam elemen aset.
Yang kedua, akun-akun dalam elemen kewajiban. Yang ketiga, akun-akun dalam elemen ekuitas. Yang keempat, akun-akun dalam elemen penghasilan. Dan yang kelima, akun-akun dalam elemen beban. Proses posting ke buku besar. Langkah-langkah dalam proses posting dari buku jurnal ke dalam akun-akun di buku besar adalah: satu, memindahkan tanggal yang ada di jurnal umum ke dalam kolom tanggal di akun-akun yang bersangkutan. Yang kedua, itu memindahkan jumlah nilai debit pada jurnal umum ke dalam kolom debit di akun yang bersangkutan, kemudian memberikan penjelasan singkat di kolom keterangan. Yang ketiga, itu memberikan tanda bukti pemustingan di jurnal umum dengan menulis nomor akun di kolom referensi. Yang keempat, itu memindahkan jurnal nilai kredit pada jurnal umum ke dalam kolom kredit yang bersangkutan, kemudian memberikan penjelasan singkat di kolom keterangan. Yang kelima, itu memberikan tanda bukti pemustingan di jurnal umum dengan menulis nomor akun referensi. Menyusun neraca saldo. Tujuan menyusun neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam memposting besarnya nilai dari jurnal umum ke buku besar, di mana jumlah total debit dan kredit adalah sama seimbang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Karena neraca saldo merupakan saldo-saldo akun dari elemen aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Walaupun neraca saldo telah dipastikan keseimbangannya antara total debit dan total kredit, namun belum dapat menjamin tidak adanya kesalahan di dalam pencatatan. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.